Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita bersyukur hari ini dapat kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau setia di dalam kehidupan kami. Engkau juga terus menunjukkan kesetiaan-Mu ketika Engkau berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Sekali lagi pada hari ini, kami dapat membaca dan menemukan firman Tuhan. Roh Kudus yang membuka hati dan pikiran kami, memberikan kami hikmat dan pengertian untuk kami boleh menerima dan memahami firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami di dalam segala keterbatasan kami dapat menikmati akan keindahan dan juga kedalaman firman Tuhan, firman-Mu yang terus mengajarkan kami. Terima kasih ya Bapa di surga, kami menyerahkan waktu ini, Tuhan yang boleh memimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema pada hari ini, yaitu motif reformasi, yaitu kasih. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius 22 ayat 34-40 yang kita baca tadi, ketika Yesus ditanya tentang hukum yang terutama, maka Yesus merumuskan hukum kasih yang mengikat segala hal. Hukum kasih itu berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama menjadi pusat dari seluruh ajaran hukum Taurat. Ini bukan sekedar perintah moral, tetapi inti dari iman Kristen. Bahkan ini juga yang akan menjadi dasar dari segala bentuk reformasi yang dikerjakan, baik yang dikerjakan secara pribadi ataupun di dalam kehidupan bergereja. Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat kembali sejarah reformasi gereja, maka Martin Luther, John Calvin, Zwingli, dan juga para reformator lainnya memulai gerakan reformasi yang didorong oleh kerinduan mereka untuk mengembalikan gereja kepada Injil yang murni. Dan fokus mereka ketika mereka melakukan itu adalah dimotivasi oleh kasih. Didasarkan kepada kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia yang berdosa melalui iman kepada Kristus, maka reformasi gereja yang dilakukan pada abad yang ke-16 ini bukanlah sebuah gerakan politik ataupun hanya sekedar bentuk perlawanan terhadap otoritas gereja yang salah arah, tetapi mereka melandaskan ini karena berdasar kepada kasih kepada Allah dan sesama, di mana mereka menginginkan kebenaran Injil dipahami dan diterapkan secara sepenuhnya. Para reformator, Bapak Ibu Saudara, tidak menentukan gereja, tetapi mereka memperbaharui gereja supaya gereja lebih hidup sesuai dengan kehendak Allah. Reformasi yang sejati, Bapak Ibu Saudara, bukan bertujuan untuk memecah belah ataupun untuk merusak umat Allah, melainkan tujuan dari reformasi sejati adalah untuk memperbaiki dan membangun kehidupan umat Allah dengan motivasi kasih. Tuhan Yesus menegaskan bahwa kasih adalah hukum yang paling utama, dan ini harus menjadi dasar dari setiap upaya pembaruan yang dilakukan oleh umat Allah. Di dalam konteks gereja, maka reformasi yang benar adalah reformasi yang lahir dari kasih kepada Allah, yaitu suatu kerinduan untuk melihat gereja Tuhan dapat hidup di dalam kebenaran dan kemurnian Injil,
Selain itu, reformasi juga didasarkan pada kasih kepada sesama, yaitu untuk memulihkan komunitas iman dan membawa umat Allah kembali kepada kasih karunia yang memerdekakan. Bapak Ibu Saudara, seperti halnya reformasi gereja, maka setiap pembaruan pribadi ataupun komunitas juga harus diawali dengan pertanyaan ini. Apakah motivasi kita adalah kasih? Yaitu kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama. Kasih yang dimaksudkan di sini bukan hanya sekedar emosi, tetapi adalah suatu pengorbanan yang aktif seperti yang Kristus tunjukkan di atas kayu salib, di mana Allah telah mengutus anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita manusia yang berdosa, yang tidak layak. Tetapi kita menerima pengampunan dari Allah karena kasih karunia yang besar. Dan kasih karunia Allah inilah yang memulihkan kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, reformasi yang sejati yang kita lakukan harus juga mencerminkan kasih Kristus. Kasih yang rela berkorban demi kebaikan bagi umat Allah adalah suatu kasih yang memulihkan, kasih yang membangun umat Allah dan membawa umat Allah kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap reformasi yang kita upayakan, baik di dalam kehidupan bergereja ataupun di dalam kehidupan secara pribadi, maka tidak didorong oleh keinginan untuk berkuasa, tidak didorong oleh keinginan untuk membalas dendam ataupun untuk membanggakan dan melakukan ambisi serta agenda pribadi. Karena reformasi yang tidak didasarkan kepada kasih yang sejati kepada Tuhan dan sesama cenderung akan menimbulkan perpecahan, kebencian, dan juga kekacauan. Sebaliknya, reformasi yang digerakkan oleh kasih akan menghasilkan kesatuan, ketertiban hidup umat Allah, dan juga perdamaian. Bapak Ibu Saudara, di dalam kita memperingati Hari Reformasi Gereja, maka kita diingatkan untuk juga terus melakukan pembaharuan, baik secara pribadi ataupun secara komunal bersama-sama dengan umat Allah. Kita harus terus-menerus memperbaharui diri di hadapan Allah, menyesuaikan hidup dengan kehendak dan perintah kasih-Nya. Yang kita pertanyakan adalah apakah kita sudah melakukan pembaharuan pribadi dan pembaharuan di dalam kehidupan umat Allah karena kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama. Apakah kita merindukan sungguh-sungguh kehidupan kita adalah suatu kehidupan yang diselaraskan sesuai dengan kebenaran Injil dan juga merindukan suatu kehidupan yang diperbaharui untuk menyatakan pelayanan kasih Tuhan kepada sesama. Gereja perlu terus memperbaharui diri supaya tetap relevan di tengah-tengah perubahan zaman untuk dapat menghadapi tantangan zaman, tetapi sambil tetap menjaga kasih yang tulus murni kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita senantiasa mengingat bahwa tujuan dari sebuah gerakan pembaruan, sebuah reformasi, bukan untuk menimbulkan sebuah kekacauan, tetapi sebaliknya adalah untuk menyatukan umat Allah hidup di dalam kebenaran dan juga untuk membangun ketertiban hidup umat Allah sesuai dengan kebenaran Injil. Kiranya Tuhan boleh menolong kita, baik kita secara pribadi ataupun secara komunitas. Tuhan terus mengaruniakan kebangunan rohani bagi setiap kita dan kebangunan di dalam kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama, sehingga apa yang kita lakukan, perubahan yang kita jalani, sungguh-sungguh boleh memberikan dampak yang positif bagi kemajuan Injil dan juga boleh memuliakan Allah. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita, Tuhan memberkati gereja dan umat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk selalu mereformasi diri kami, baik secara pribadi ataupun sebagai komunitas gereja, dengan kasih sebagai motivasi utama, di mana kami dipanggil untuk hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran Injil. Kami dapat hidup sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan dan juga hidup untuk mengasihi sesama. Tuhan, tolong kami di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami. Roh Kudus yang boleh terus mengubahkan kehidupan kami, memperbaharui hati kami, memberikan kami kebangunan rohani. Dan jangan biarkan kami, Tuhan, untuk terjebak di dalam keinginan-keinginan kami yang salah, untuk memegahkan diri sendiri, tetapi arahkanlah kami, ya Tuhan, kepada kasih yang sejati, kepada Engkau dan juga kepada sesama kami.
Kiranya setiap pembaharuan yang terjadi sungguh boleh menghasilkan kemajuan yang signifikan di dalam kehidupan kami secara pribadi, di hadapan Tuhan dan juga kehidupan sebagai umat-Mu. Tengah-tengah dunia ini dapat memuliakan nama Tuhan dan menjadi saksi Tuhan yang efektif. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami, berkati gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh muka bumi ini. Engkaulah yang bertahta di atasnya. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.